Saudara, banjir yang merendam ribuan rumah di Pasuruan, Jawa Timur hingga Jumat pagi belum surut. Meski demikian, jalur Pantura yang sebelumnya sempat lumpuh kini berangsur normal. Jalur Pantura Pasuruan Probolinggo yang sempat lumpuh akibat banjir pada Jumat pagi sudah bisa dilewati. Genangan air di jalur utama Pulau Jawa ini hanya tersisa sekitar 5 hingga 10 cm. Sementara banjir yang menggenangi permukiman di Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso belum juga surut. Tinggi air masih di atas 50 cm. 4 wilayah di sepanjang bantaran Sungai Rejoso terendam, yakni wilayah Kecamatan Rejoso, Ngopak, Grati, dan Winongan. Banjir terjadi, saudara, akibat hujan deras yang mengguyur Pasuruan sejak Rabu malam. Kemarin, Pak, hujan yang sangat lebat sekali, tidak bisa berhenti. Jadinya seperti ini, surutnya susah, weh. Paling enggak 1 minggu, 2 minggu baru selesai. Kasihan anak-anak kecil nggak bisa sekolah, Pak. Ketinggian air hampir 1 meter lebih. Kalau di sini setinggi lutut, kalau masuk ke daerah sana hampir 1 meter. Intensitas hujan tinggi menyebabkan 4 kecamatan di Pasuruan, Jawa Timur kembali terendam banjir. Sejumlah lansia Desa Rejosolor, Pasuruan terpaksa dievakuasi dengan perahu karet oleh anggota Polres Pasuruan Kota ke tempat yang lebih aman akibat banjir yang sudah merendam rumah mereka. Sebagian lansia dibawa ke puskesmas untuk diperiksa kondisi kesehatannya. Selain melakukan evakuasi warga, Polres Probolinggo Kota juga memberikan bantuan sosial berupa nasi kotak pada warga banjir. Bantuan yang kita berikan ada 1.000 paket ya, kemarin juga 1.000, bahwa kedepannya dari semua pihak guyup di Kota Pasuruan ini bersama-sama kita bahu-membahu meringankan beban saudara kita yang sedang kesusahan. Lebih lengkap soal banjir yang melanda Pasuruan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Babul Arifan di Pasuruan, Jawa Timur. Selamat siang Babul, bagaimana ketinggian banjir siang hari ini? Apakah sudah mulai surut? Ya, Bella dan juga saudara, perlu kami sampaikan bahwa hingga dengan Jumat siang ini, ketinggian debit banjir yang melanda 4 kecamatan di wilayah Pasuruan ini sudah berangsur mulai surut. Di jalur Pantura khususnya, jalur ini sempat macet total Jumat dini hari tadi. Kendaraan tidak bisa bergerak, namun pantauan sejak pagi hingga dengan siang ini arus lalu lintas sudah kembali normal dan titik-titik ketinggian air saat ini tersisa di beberapa pemukiman yang memang terletak di bagian utara atau berdekatan dengan daerah pantai utara. Dan sampai sejauh ini ketinggian air masih berkisar antara 50 hingga 60 cm dan diperkirakan kalau hari ini atau nanti malam tidak ada hujan yang kembali mengguyur wilayah Pasuruan, maka banjir ini akan surut setidaknya sampai 3 atau 4 hari ke depan. Namun jika kembali hujan datang dengan intensitas tinggi, maka dipastikan pemukiman-pemukiman warga ini akan kembali terendam. Dan sampai dengan hari ini, siang ini, ada 4.600 kepala keluarga yang terdampak. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Tagana, kemudian juga TNI Polri sudah memberikan sejumlah bantuan, utamanya bantuan makanan dan minuman secara instan karena peralatan rumah tangga milik warga ini belum bisa digunakan kembali setelah terendam oleh banjir yang melanda Kabupaten Pasuruan sejak Kamis pagi kemarin, Bella. Babul, apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh warga terdampak korban banjir dan apakah mereka akan disediakan posko untuk sementara tinggal seperti itu? Ya, kebutuhan yang paling mendesak dari warga ini adalah makanan dan minuman yang setiap saji, juga selimut, dan tentu kebutuhan bagi anak-anak kecil dan juga balita. Kebutuhan-kebutuhan ini mulai hari ini tadi pagi sudah disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Namun selama 2 atau 3 hari ke depan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya siap pakai ini masih sangat dibutuhkan. Namun di luar itu, Bella, pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta oleh warga untuk segera melakukan normalisasi sungai.
mengeruk Sungai Rejoso yang saat ini kondisinya dangkal. Warga menilai bahwa kondisi sungai yang sudah dangkal dan sudah hampir 5 tahun tidak dikeruk inilah yang menjadi penyebab luapan banjir yang sudah hampir 5 kali terjadi di wilayah mereka. Bella. Babul, terkait dengan penanganan lansia dan juga mungkin anak-anak yang terdampak banjir, apa yang sudah dilakukan di sana? Ya, tadi pagi anggota Polres Pasuruan Kota dibantu warga dan juga relawan sudah mengevakuasi beberapa lansia dan juga anak-anak yang sebelumnya terjebak banjir. Mereka tidak langsung dibawa ke posko pengungsian yang berada di kantor kecamatan, melainkan diperiksa dulu ke puskesmas untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan mereka memang sedang tidak terganggu atau kondisi kesehatannya baik-baik saja akibat banjir yang melanda pemukiman mereka. Dan saat ini warga lansia hanya beberapa orang saja yang masih tertahan di rumah. Mereka diminta oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga relawan untuk segera meninggalkan lokasi untuk sementara waktu sembari menunggu air banjir yang saat ini mulai surut, ini surut total. Bella. Kita menunggu normalisasi sungai dilaksanakan oleh pemerintah setempat agar banjir bisa segera surut. Terima kasih Babul Arifandi langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah sungai di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kembali meluap akibat curah hujan tinggi yang terjadi selama 2 hari terakhir. Beberapa sungai tidak mampu menampung debit air hujan sehingga meluap dan menggenangi permukiman warga. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Kudus, Jawa Tengah selama 2 hari ini membuat sejumlah sungai kembali meluap, seperti Sungai Piji yang melintasi Desa Mejobo dan Sungai Peceho yang melintasi Desa Golan Tepus, Kecamatan Mejobo Kudus. Warga berupaya membuat tanggul tambahan dengan papan kayu, namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya puluhan rumah di 2 RW di Desa Mejobo terendam banjir dengan ketinggian 10 hingga 40 cm. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga merendam ruas Jalan Mejobo Kudus. Mejobo ini ada air karena ada limpasan dari Desa Ngembal dan Golan Tepus. Kebetulan di kampung ada beberapa tanggul sungai yang jebol, akhirnya air meluap sampai di Desa Mejobo saat ini. Kita ke sorotan lain, saudara, akibat menabrak gelombang tinggi di laut, sebuah kapal yang membawa 18 penumpang mengalami tenggelam di perairan Sungai Ular, Kabupaten Nunukan Utara, Kalimantan Utara. Sebuah kapal cepat yang membawa penumpang di Nunukan, Kalimantan Utara, karam usai menabrak gelombang tinggi. Sebanyak 18 penumpang tenggelam akibat terhantam gelombang tinggi saat tengah dalam perjalanan dari rute Tanjung Batu menuju Sebakis. Hingga hari kedua pencarian, 3 korban kembali ditemukan, 7 orang dinyatakan meninggal, sementara 1 orang masih hilang. Pada hari ini kita mendapatkan korban keempat. Korban ketiga itu di pukul 18.30 atas nama Nurdin dengan radius pertemuan itu di 2 nautical mile dari LKP. Untuk korban dilarikan ke RSUD Nunukan untuk diotopsi lebih lanjut. Oke, untuk korban masih tinggal 1 lagi. Tadi untuk hari ini ditemukan 3 korban, yang terakhir di pukul 18.30. Informasi usai jeda, saudara, komplotan geng yang diduga warga negara Rusia melakukan aksi penyergapan dan penculikan terhadap warga negara Ukraina. Selain menyekap korban, para pelaku juga mengambil paksa aset kripto milik korban senilai 3,4 miliar rupiah. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memecat 6 pegawai dan menjatuhkan sanksi berat pada 2 pegawai. DPR meminta pegawai ATR BPN yang terlibat kasus pagar laut tak hanya diberi sanksi berat, tetapi juga diancam pidana agar memberikan efek jera. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang.